Ibu-ibu mohon izin perkenalkan diri, saya Dwi Swidi, saya seorang ASN di Kabupaten Kediri dengan 15 tahun berpengalaman sebagai staf protokoler di Kabupaten Kediri. Dan sama seperti Mbak Syasha, ya, kita bergelut di bidang yang sama, yaitu dunia Master of Ceremony atau MC, dan saya sudah membekali diri saya dengan berbagai macam sertifikasi, di antaranya yang sudah terpampang di sini. Dan dari perjalanan 15 tahun saya di protokol, saya percaya untuk aktif membantu di berbagai macam organisasi, di antaranya di Dharma Wanita Persatuan, kemudian di Partai NU, Karang Taruna, Pramuka, dan juga KMPI. Tapi PKK itu bukan hal yang asing bagi saya. Saya sering banget mengikuti kegiatan-kegiatan PKK karena ibu saya juga kader PKK desa. Jadi sudah sangat familiar sekali dengan ibu-ibu dengan baju hijaunya. Jadi saya relate, Bu, saya paham benar, ditinggal masakan, ditinggal kegiatan. Saya aku PKK disik, nah kayak gitu. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan Agustusan, hari ibu, lomba-lomba, wah sudah pasti itu. Pokoknya tak tinggalin duit, tak ada resiko, lalu belum gitu kan Bu ya. Apalagi itu sudah 8 tahun ya, kegiatannya politik gitu. Apalagi itu bu, nah itu anaknya ditinggal. Ini adalah nomor handphone saya, Ibu, monggo jika butuh untuk berkomunikasi, untuk silaturahmi dengan saya, monggo sangat terbuka. Dan ini juga ada akun sosial media saya di Instagram, silakan jika mau menambah teman, mau menambah seduluran, silakan. Karena saya juga lahir di Jombang, Bapak Ibu-ibu, karena orang tua saya pensiunan dari Dinas Pendidikan di Pemkab Jombang. Jadi Jombang ini sudah dia kayak kelahiran saya ya, karena seluruh adik dan kakak saya kelahiran di Jombang. Cuma saya sekolah dan dibesarkan di Kediri. Dan saya juga dapat suami orang Jombang juga ya. Jadi sebenarnya Jombang itu sudah bukan hal yang baru Bu ya, ke alun-alun kemanapun bukan hal yang baru sekali buat saya. Nah, karena tadi udah datang jam 7 setengah 8 pelantikan, kayaknya semuanya di sini juga butuh refreshing. Silakan semuanya ibu-ibu berdiri sejenak ibu-ibu. Silakan goyangkan bahunya pelan. Silakan goyangkan bahunya, ya. Goyangkan bahunya, gerakan tangannya, geleng-gelengkan kepalanya, dan kita akan tepuk bersama-sama ya, ibu-ibu. Di sini ada caranya, oke? Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, kita ikutin dengan lirik yang ada di sini ya. Ya, fokus bingung. Biasanya siku, pundak, tangan nggak bingung. Sekarang kita nyanyi sambil tepuk. Kira-kira ibu-ibu ini bingung apa enggak ya? Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sekali lagi, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan.
jadi masih ya kuning ya. Jadi alur pikiran kita tuh ada yang damai, tenang, boten kemunsung, ada juga yang kayak tumpuan sampah babak, pusing. Kita nggak ngerti ini pikirannya apa ya. Ini kita nggak ngerti yang mau dilaksanakan ini apa aja. Dua pikiran ini akan sangat mungkin ibu-ibu temui atau rasakan ketika nanti panjenengan menjalani kegiatan dari program-program PKK. Ada bingungnya juga ada senangnya juga ada, capeknya juga ada, mumetnya juga pasti ada. Karena apa? Panjenengan yang pasti akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Program-program PKK itu berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Salah satunya kalau di pemerintah ada di Dharma Wanita. Beda Ibu, kenapa bedanya? Karena PKK lebih kepada pemberdayaan langsung ke masyarakat. Bagaimana programnya harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Apa bedanya dengan Dharma Wanita? Dharma Wanita untuk anggota, bukan untuk masyarakat. Kalau kita mendengarkan lagunya Mas PKK dan juga Mas Dharma Wanita, itu sudah berbeda isi kandungannya. Sehingga, aduh ini yang pokoknya kok enak acara Dharma Wanita, aduh aku bingung nih PKK sama Dharma Wanita, kayak gitu. Akhirnya seragamnya banyak. Dari itu semua, dari dua organisasi yang diampu sama panjenengan secara bukan paksaan ya, secara mau tidak mau harus dijalani karena itu tugas dari perintah. Maka pastikan ketika ibu-ibu pikirannya baik putih atau kuning, pastikan dalam kondisi yang bahagia. Sekarang jadilah versi terbaik panjenengan ibu-ibu. Di sini tahun 2026 ada amanah baru, beberapa ada yang baru, beberapa ada yang lama sudah mengabdi. Pastikan mindset, tingkah laku panjenengan dan tujuan panjenengan itu tahu persis. Tahu persis di sini maksudnya apa ibu-ibu? Ibu-ibu paham benar. Mindsetnya harus dibeneri. Ketika ada masalah yang datang, kita itu menghadapi doa, aduh ini apa nih? Wah alhamdulillah ini saya belajar hal baru. Wah alhamdulillah ini ada pelajaran baru, tantangan baru. Mindset itu akan mempengaruhi pikiran ibu-ibu ini jadi putih atau jadi kuning. Tapi pikiran itu nggak hanya cukup pikiran aja, harus diikuti dengan tingkah laku kita, attitude kita, tindak tanduk kita. Ibu-ibu jadi ibu camat sudah nggak bisa seenaknya diri. Mau bikin status, mau posting apapun itu sudah nggak bisa. Ini kan ya statusku ya saatku dewe, ya bodoh saja. Sudah nggak bisa karena terikat dengan apa? Jabatan yang panjenengan amanahi, yang panjenengan sudah dipilih sama Allah bahwa jenengan mampu, bahwa jenengan bisa. Karena tidak semua orang ibu-ibu itu dipercaya sama Allah untuk bisa memegang amanah jabatan itu. Seragam panjenengan itu bukan aksesoris, itu amanah. Iya, bukan hanya pelengkap aja untuk identitas aja, bukan. Tapi ini tuh tanda bahwa panjenengan adalah kader PKK, ketua tim penggerak PKK kecamatan yang punya anggota di bawahnya siapa? Desa. Desa paling banyak berapa pun di sini? Satu kecamatan paling banyak berapa? 21. Di kecamatan Putih? Sumodito. Nah, bayangkan bagaimana mumetnya itu bu camatnya di situ. Ibu ketua tim penggerak PKK-nya ngomong segitu banyak orang, masyarakat dengan perilakunya yang macam-macam, yang ajaib-ajaib ya, yang maunya sekarang itu masyarakat itu pengennya apa? Dilayani, maunya sebut, maunya ketika ada masalah hari itu juga ada solusinya, ketika ada keluhan hari itu juga harus sudah selesai permasalahannya. Nah itu yang harus panjenengan siapkan adalah mindset, perilaku atau attitude dan juga tujuannya, purpose-nya. Tujuan dalam hidup panjenengan itu apa sih? Apakah jabatan ini amanah ini cuma buat gaya-gayaan
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, pilih atau tentukan tujuan ibu-ibu itu apa. Oke. Kemudian ini ada gambar ibu-ibu. Perhatikan gambar ini. Di sini ada berbagai macam mobil. Ini kayaknya di parkiran, tapi saya kurang paham ya ini di parkirannya mana, bisa mall, bisa juga di tempat olahraga, di stadion, di gor atau di lapangan. Nah, kemudian pertanyaan saya dari gambar ini adalah ada berapa mobil merah? Iya, 7. Berapa bu? Sebelah sini? 5. Ada yang lain? 3. Ada yang lebih? Macam-macam. Oh, belakang ada yang 10 katanya. Mari kita lihat sekali lagi. Saya kasih waktu 5 detik untuk menghitung. 15. Jawabannya 15. Gitu. Oh iya. Kenapa jawabannya beda-beda ibu? Pandangannya beda-beda. Karena ada yang namanya adalah red card teori. Bagaimana kekuatan pikiran dan fokus kita. Jadi ketika ada suatu program PKK, bisa jadi fokus dan pikiran panjenengan itu berbeda-beda setiap orangnya. Setiap ketua tim penggerak PKK kecamatan, setiap camat itu beda. Itulah kenapa ada yang namanya red card teori. Bagaimana kemampuan kita untuk berpikir, untuk fokus itu sangat mempengaruhi hasilnya. Akan membedakan hasil ketika kita mengeksekusi sesuatu hal. Ketika ada program dari kabupaten, bisa jadi ketika diimplementasikan kepada desa, di tingkat dusun sampai RT bisa jadi beda. Karena apa? Bisa jadi fokusnya yang ada di masyarakat tersebut berbeda. Sama-sama bantuannya mencegah stunting, tapi karakteristik warga perkotaan dan pedesaan beda. Perkotaan kalau dikasih bantuan dikira ini gak bisa ngopeni, kayak gitu. Di masyarakat pedesaan bisa jadi mindsetnya berbeda. Ya aku isomnya makan, ya isomnya ini TikTok. Dan bisa jadi itu ketika seperti program stunting kompleks yang dibantu bukan hanya balitanya aja, tapi sanitasinya, ya kan, perekonomian bapak ibunya. Nah seperti itu. Di red card teori, the power man of focus ini pada hakikatnya manusia itu hanya digerakkan dari pikirannya aja. Untuk itu ibu-ibu diharapkan hati-hati benar sama pikirannya. Karena dari pikiran itu akan keluar yang namanya ucapan, yang akan outputnya tindakan, bisa jadi kebiasaan yang membentuk karakter yang nantinya akan mempengaruhi masa depan ibu-ibu. Itulah kenapa ketika ibu itu berucap hati-hati ngomong hati-hati tiga anak bojone. Karena apa? Kata-kata itu punya kekuatan ibu-ibu. Kata-kata itu ada maknanya. Bisa jadi doa. Karena apa? Digerakkan oleh pikiran. Kemudian jadi ucapan. Ucapan ketika kita mengucapkan dengan penuh keyakinan, maka itu bisa menjadi suatu tindakan yang jadinya kebiasaan, membentuk karakter yang jadinya masa depan. Itulah kenapa ngomong zaman dia ya, biasanya para sesepuh itu atau senior yang lebih tua, kita selalu diwejangi, wes gak usah gundek, biasanya kayak gitu ya, wes gak usah ngelok nih disawangai. Karena bisa jadi ketika melihat suatu perilaku kita pikirkan dulu entah modelnya kayak monogami, bisa jadi di alam bawah sadar kita itu bisa menjadikan tindakan kebiasaan jadinya adalah karakter. Apabila pikiran itu terus kita konsumsi terus menerus setiap hari dan kita yakini di dalam alam bawah sadar kita. Untuk itu ibu-ibu sebagai ibu camat dengan tugasnya yang luar
luar biasa, karena saya yakin ucapan-ucapan sekarang ini bukan hanya ibu rumah tangga saja, pasti ada yang pekerja, ada yang pebisnis, ya, ada yang memiliki usaha, ada yang aktif di organisasi yang lain juga. Untuk itu hati-hati benar sama pikirannya. Jangan sampai aktif berbagai macam organisasi bermanfaat untuk banyak masyarakat, tapi karakternya nggak mencerminkan seseorang yang baik. Akhirnya ketika datang bukannya wah alhamdulillah ini bu datang, tapi datang kita malah jadi Allah mau kita komannya pasti robot ya mau kita koman. Nanti nambah-nambahin masalah ya, nambah-nambahin pusing. Jangan sampai kehadiran kita itu menjadi suatu musibah. Itulah kenapa kita harus jadi versi terbaik kita ibu-ibu, baik secara mindset, behavior maupun tujuan hidupnya. Karena tujuan kita semuanya pada akhirnya adalah husnul khotimah. Berbicara mengenai mindset itu kayak arah petunjuk di mapsnya. Skill set kita itu adalah perahunya atau kendaraannya kita. Tanpa arah berpikir yang benar, kemampuan dengan public speaking-nya udah oke, tim manajemennya udah oke, mengeres orang, ngatur orang sudah oke. Pokoknya umur foto diserah di Camat ini beres kabeh manut. Itu kalau tidak diikuti dengan mindset yang benar, maka akan gak jelas arahnya, gak jadi apa-apa gitu. Nah, ada beberapa contoh mindset ibu-ibu. Kalau dalam komunikasi, skill kita tuh apa sih? Public speaking, negosiasi. Mindsetnya gimana? Ketika kita jago ngomong, pastikan kita juga jago mendengar, menerima feedback. Ya, kita bukan hanya berbicara hanya untuk mau didengar aja, tapi kita juga berbicara untuk mau mendengar. Bukan hanya mau didengar aja, tapi kita mau untuk didengar. Ibu-ibu akan sering ketemu masyarakat yang curhatnya macam-macam, sambalnya nomor itu. Nah, itulah yang harus dimiliki Allah adalah apa bu? Empati. Kemudian ibu-ibu tim manajemennya bu sampai pinter pun dia bagi waktunya ngurus anak, ngurus suami, ngurus PKK, tapi masih sempat masak, masih sempat olahraga. Skill setnya adalah tim manajemen. Mindsetnya apa? Aku harus bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Sebagai ibu saya harus tanggung jawab anak-anak beres. Sebagai istri saya juga harus tanggung jawab suami saya nggak telat makannya, seragamnya sudah saya setrika, gitu ya. Kemudian kalau di teknologi ada AI sekarang, GPT itu skill yang bisa dipelajari. Mindsetnya adalah dengan perubahan yang ada kita tidak gagal, tidak menolak. Sekarang wah apa-apa AI gitu guys sekarang, tapi kita harus juga sama ikut belajar. Karena apa? Untuk mendampingi anak-anak kita, mengarahkan. Jadi dengan perubahan teknologi kita bukannya apatis, tapi kita juga untuk ikut aktif belajar, dituntut untuk aktif belajar. Nah, makanya di sini kalau ini karena pencahayaan yang kurang, ini ada growth mindset di sini, mindsetnya, di mana kita selalu menjadi pribadi yang ingin belajar, terus belajar, tidak malu untuk belajar. Karena tidak semua mindset itu dimiliki oleh orang-orang ibu-ibu, hanya orang-orang tertentu. Kadang kita malu belajar kepada yang lebih muda. Padahal generasi sekarang yang punya duit, punya ilmu adalah generasi Z. Itulah kenapa di kafe-kafe yang nongkrong itu ibu-ibu, jangan dikira dari HP mereka tidak menghasilkan uang. Dia dari duduk ngopi, kayaknya putar handphone itu jadi duit. Dari apa? Edit video. Jadi apa? Affiliate. Sekarang lagi tren itu affiliate. Banyak ibu-ibu rumah tangga sekarang kalau ibu lihat tren di TikTok affiliate, di Shopee video affiliate. Yang
banyak ibu-ibu. Anak-anak muda sekarang itu sangat-sangat kreatif. Jadi tugas panjenengan sebagai orang tua mendampingi dan juga mengarahkan. Dan nantinya ketika berhubungan dengan masyarakat, bagaimana membantu masyarakat biar tidak termakan hoak, biar tidak terlilit pinjol judul. Nah, gitu. Untuk itu tugasnya panjenengan itu bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat. Dan sudah pasti ibu-ibu, cara kita berkomunikasi itu akan menentukan bagaimana nantinya panjenengan menyampaikan program-program itu di masyarakat. Nah, karena bicara itu ada seninya. Ada orang datang-datang marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kalau kita menanggapinya dengan marah, ada solusi nggak? Yang ada dengan viral. Untuk itu sekarang hati-hati benar ibu-ibu ya, karena sosial media sekarang itu pergerakannya begitu cepat dan masif. Jangan sampai karena suatu hal yang kecil viral itu dapat merugikan, merusak karir panjenengan, karir suami panjenengan, dan juga harga diri, nama baik panjenengan dan juga keluarga. Ada tiga elemen utama public speaking, ibu-ibu. Kenapa kita harus belajar public speaking? Karena kita sebagai manusia tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Kita butuh berkomunikasi dengan anak, dengan suami, dengan pedagang, dengan rekan kerja, dengan suami, kalau di PKK mungkin dengan pengurusnya, dengan ketua tim penggerak PKK desanya, dengan pengurus yang ada di kabupaten. Kita nggak bisa untuk nggak berkomunikasi. Dan banyak permasalahan itu terjadi karena adanya miskomunikasi. Itulah kenapa dalam public speaking ada tiga, ya ini kayaknya lagi error sebentar. Ada tiga elemen dalam public speaking ibu-ibu. Ada visual, voice, dan juga verbal. Visual adalah segala sesuatu hal yang kelihatan oleh mata, ekspresi panjenengan, gerak bibir, gerak mata, gerak tangan, gerak tubuh. Nah itu. Kemudian voice, suara yang panjenengan gunakan, suaranya terlihat apa pelan, ya, apa biasanya gas erat. Nah itu voice yang digunakan. Gitu. Kemudian adalah kata-kata yang kita gunakan, menggunakan bahasa yang kasar, kata-katanya gitu. Kadang ada yang ini nggak bisa kok karena kita ngomongnya sambil guyu. Nah gitu. Biasanya kan guyurannya orang Surabaya seperti itu. Nah ini adalah tiga elemen utama dalam public speaking. Tapi itu semua ibu kita harus berkomunikasi dengan empati. Karena salah paham itu akan selalu ada, mispersepsi akan selalu ada, perbedaan pendapat akan selalu ada. Untuk itu ketika panjenengan melayani, ketika panjenengan berkomunikasi harus dengan empati. Jadi kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, karena apa? Bisa sepertinya akan menemui hal seperti ini. Di sini nggak ada yang benar dan yang salah, tapi persepsinya yang berbeda, sudut pandangnya yang berbeda. Kalau ini gontok-gontokan, nggak akan ketemu solusinya. Untuk itu komunikasi bukan hanya butuh 3P saja, tapi juga butuh empati. Kita benar-benar mendengar dan menyimak maksud dan tujuan lawan bicara kita ini apa sih. Kemudian ketika panjenengan menyampaikan program kepada desa, pahami benar goals tujuannya program ini itu apa. Karena setiap program pasti ada targetnya, ada deadline-nya. Stunting tahun 2026 apa? Zero growth, tidak ada pertumbuhan sama sekali, tidak ada tambahan sama sekali untuk stunting. Jadi apa yang harus dilakukan? Anak-anak yang akan masuk ke stunting atau pra-stunting, biasanya ada ya, apa yang namanya saya agak lupa itu,
yang belum stunting tapi dia udah dapat pengawasan khusus. Nah, ini biasanya ibu yang 8 tahun yang tahu kan? Ya kan Bu, ada kan Bu yang sebelum dia stunting dia ada anak gizi buruk ya gitu, biasanya ada sebelum dia stunting. Ini udah nih kalau nggak kita kasih intervensi bisa stunting nih kan, sekarang yang dikerjakan itu biar angka stuntingnya tidak naik, tidak nambah. Nah itu pastikan benar panjenengan memahami program apa yang akan disampaikan, siapa sasarannya, goalsnya apa. Karena setiap programnya bisa sama, tapi karakteristik masyarakatnya di setiap kecamatan berbeda, caranya juga pasti berbeda. Sama seperti ini sombong. Coba kita ikut filosofinya mereka. Oh iya, gitu. Karena dalam komunikasi kita nggak butuh sempurna ibu-ibu, kita butuhnya adalah efektif. Masyarakat nggak butuh kita ngomongin mulu-mulu, butuhnya adalah mereka paham benar dengan apa yang kita sampaikan. Karena dalam masyarakat itu mereka nggak butuh pintar ibu-ibu kalau untuk masyarakat. Mereka butuhnya adalah mereka dipahami kebutuhannya apa dengan bahasa yang mudah diterima. Jadi ketika ngomongin stunting bisa jadi foto stunting, nah gitu. Karena tidak semua orang memahami. Kemudian ini ada kegiatan berapa Bu? 10 program pokok PKK. Kalau masyarakatnya bukan kader PKK, nggak belum ngurus gitu. Kita ada program ibu resik-resik kan gitu. Kita ada program rekreasi juga nggak PKK ya, kayak gitu. Nah ada 4 tipe manusia yang nantinya pasti panjenengan temui dan bisa jadi panjenengan salah satu di antaranya. Tidak disenangi dan juga tidak diikuti. Nah, uang bocek loh di bawahnya. Siapa contohnya ibu-ibu? Penjahat. Wegel kan dengan sama penjahat. Apakah akan meniru apa yang dilakukan oleh penjahat? Mencuri? Nggak mungkin. Tidak disenangi dan juga tidak diikuti. Kemudian disenangi tapi tidak diikuti. Ada pernah ketemu orang seperti itu? Pernah. Siapa kira-kira Bu? Contohnya ART. Nah, kita senang membantu rumah kita bersih, jaga rumah, ngopeni anak antar jemput ya. Tapi tidak semua apa yang disampaikan beliau kita ikuti. Contohnya ART. Kemudian tidak disenangi tapi diikuti. Siapa Bu? Pejabat. Ya, kasih atasan pejabat. Ya. Tidak disenangi tapi diikuti. Pejabat-pejabat ibu-ibu, apapun itu pimpinannya. Karena apa? Mereka menjalankan aturan dan juga kebijakan. Walaupun kita nggak seneng ya sama aturan zonasi sekolah contohnya, tapi tetap kita harus ikutin. Karena apa? Ini tuh aturannya seperti itu, kebijakannya seperti itu. Apalagi contohnya kebijakan aturan haji, kuota haji. Sekarang waktu tumbuhnya 15-20 tahun, ya kita nggak seneng kok sulit banget sih ini gitu. Tapi kok nggak mau kita harus mengikutinya. Dan ini yang penting di puncaknya, disenangi dan juga diikuti. Nah, disenangi ya diikuti. Suami, oke. Suami disenangi ya diikuti, manut aja ya Bu ya gitu. Karena seperti apa? Suami adalah pimpinan keluarga. Jadi yang disenangi dan diikuti adalah pimpinan, pemimpin. Bisa juga suami, bisa juga kalau kita di Jombang kota Santri adalah tokoh agama. Kita senangi dan juga kita ikuti ajarannya, kita ikuti ngaji dimanapun kita ikuti. Bisa juga influencer ibu-ibu. Nah, biasanya ikut siapa? YouTuber, selebgram, tiktokers. Nah, disenangi dia atau mungkin ada yang suka K-pop. Nah, biasanya artis Korea yang beli apa ikut. Nah, disenangi dan juga diikuti. Manakah yang ingin panjenengan tunjukkan citanya ke masyarakat?
Tidak disenangi tidak diikuti kan? Atau disenangi tidak diikuti? Tidak disenangi diikuti atau disenangi diikuti? Ya, pasti pengen yang di sini ya gitu. Tapi ketika berorganisasi, ketiga ini harus ada perannya. Ya, disenangi tidak diikuti. Ada bukades yang cocok dijak ego, penak dijak omongan penak. Belum tentu ketika diajak jalan untuk program dia bisa. Sama kayak dengan rekan kerja, ya teman, ada yang enak diajak teman, tapi diajak bisnis kerja nggak dulu. Jadi teman-teman, ibu-ibu harus bisa memetakan nih karakteristik manusia masyarakat yang dihadapi seperti apa, sehingga nantinya ketika ada tujuannya bisa tercapai tujuan tersebut dan fokus pada area yang bisa panjenengan kendalikan. Nah, apa yang ada dalam kendalikan jenengan? Pikirannya jenengan, pengetahuannya jenengan, cara panjenengan memberikan, cara panjenengan mengatur waktu itu dalam kendalikan jenengan. Yang di luar kendalikan jenengan adalah mutasi jabatan, cuaca, nah kondisi ekonomi, rego bawang itu di luar kendalikan jenengan. Kemudian ini, nah, masa lalu itu sudah di luar kendali kita karena sudah terjadi. Masa depan juga di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah mempersiapkan diri untuk masa depan yang kita inginkan. Pastikan ibu-ibu semuanya ketika melakukan pekerjaan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah diisi penuh panduan hormon energi kebaikan dan kebahagiaannya. Kalau di rumah beres, di rumah happy, di rumah baik-baik aja, pasti keluar outputnya juga pasti ada. Gitu. Karena semua itu diawali dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil kita yaitu di rumah dan juga di keluarga. Untuk itu tanda profesionalisme adalah ketika tidak membawa masalah pribadi ke pekerjaan. Harus bisa membedakan mana personal, mana profesional. Karena itu akan membedakan kualitas panjenengan dengan kualitas orang lain. Untuk itu pastikan tanda hormon baik dan bahagianya sudah cukup. Anak-anak itu kalau happy, kalau kenyang pasti nggak tantrum sama bu kayak kita. Kalau kita happy, energi baiknya keisi, maka insya Allah kita keluar membawa masyarakat juga pasti dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bahagia. Pastikan juga teman-teman, ibu-ibu siap emosi positifnya, siap mental, siap ilmu dan juga siap teknisnya. Bukan hanya happy aja, pastikan mentalnya juga siap. Ketika jadi bujangan sudah pasti dicatur ngalor ngidul, harus siap siap ilmunya, siap emosi positifnya. Emosi boleh ibu, marah itu boleh, tapi yang membedakan adalah bagaimana cara marah kita. Ngamuk, dia kan pukul orang, nyakitin orang lain dan nyakitin diri sendiri. Emosi positif. Sekarang saatnya kita akan berikan tanah kepada ibu-ibu. Ini jumlahnya dari belakang ya. Silakan buat kelompok berisi 8 orang. Nah, terserah 8 orang. 8 orang monggo. Silakan berisi kelompok 8 orang. Bikin lingkaran. Nah, monggo kita akan berikan tantangan kekompakan untuk ibu-ibu. 8 orang. Kemudian silakan bikin lingkaran. Duduk aja bikin lingkaran aja dulu nggak apa-apa bu. Jadi kursinya kalau di balik sana kan digeser depan sini monggo. Nah, silakan bikin kelompok 8 orang. Apabila kalau dibantu pastikan satu kelompok berisi 8 orang. Setiap kelompok akan diberikan
ini saya ya, tapi aku sudah berupaya ini untuk menjadi sintetis yang di depan ini ada jajaran meja, yang di belakang ada segitiga, tapi kami sudah berupaya. Poinnya adalah selama kita lakukan dengan sama-sama bergotong royong, semua akan menjadi kokoh. Namun kembali lagi tidak ada yang sempurna. Terima kasih dari kami dari saya. Ada yang tidak digunakan, digunakan semuanya. Itu kenapa? Makanya teman-teman, ketika ibu-ibu menjalankan suatu perintah program, bisa jadi ketika program itu berjalan, ada apa? Arahan baru, ada perubahan baru. Yang membedakan adalah tadi ada ngomong, Mbak itu masih ada. Nah itu, cara kita merespon itu akan menunjukkan kedewasaan kita dan profesional kita dalam menjalankan tugas. Ada yang gara-gara ada tambahan dari penonton jadi berubah, bangunannya ada, nggak ada, tapi menjadikan apa semakin kokoh. Saya akan bergeser ke tower cinta. Nah, ya gede-gede KPI ya, pipa ya. Iya. Nah, ya kan. Aku tuh kayak kompois bayangan ini sakit apa gitu. Ya Allah, iya kalau bercinta, ibu Dharma ya disapa menghadap ke teman-temannya, diciptakan ke teman-temannya. Ini maksudnya apa kalau bercinta? Kami dari kelompok ceria. Ini kita mau presentasikan yaitu kelompok cinta. Maksudnya ini kita itu ada komunikasi, Bu. Jadi sampai jenjang atas sampai ke bawah itu kita komunikasinya itu kokoh, erat dan penuh cinta. Jadi dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten, sampai kecamatan, desa itu kita komunikasinya itu kompak. Jadi ini sebenarnya adalah tower komunikasi. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, dari kelompok ceria. Saya akan geser menara. Pokoknya bukan situ. Bukan situ. Oke. Silakan. Terima kasih. Nama grup Risma. Yang saya paparkan ini adalah dari asalnya satu persatu, jadi beberapa karakter, beberapa orang kita satukan di dalam menara ini, kita kuatkan, kita kokohkan dalam satu misi perintah dari atasan. Itu kita kuatkan sehingga membentuklah sebuah menara yang tinggi, dan kita tujuannya untuk mencapai cita-cita yang tinggi sesuai arahan. Kita harus terus tinggi dan lurus, namun karena beberapa karakter dan kepribadian seseorang, walaupun itu beberapa apa ya namanya berbeda karakter, sifat, serta apa ya religinya, kita jadikan satu menjadi satu tujuan menara yang luar biasa, tetap kokoh dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Maknanya dalam banget ya Bu ya.
dari berbagai macam orang-orang yang berbeda karakteristiknya, harapannya adalah semakin kuat dan menuju titik puncak tertinggi yaitu kesuksesan. Silakan hubungan imut kiat ya. Monggo. Terima kasih. Kemudian jangan itu kayaknya bisa ya diangkat biar teman-teman yang sana kelihatan. Nah, iya ini dia lupa. Ya, kami dari kelompok Asik Sehat menjalani hidup dengan asik, dan sehat itu adalah fondasi untuk kita berkehidupan ya. Ini perkenalan hubungan berteknologi tinggi karena menggunakan tower wifi yang bisa untuk masyarakat berbagi sinyal ke masyarakat agar masyarakat bisa melek teknologinya. Di samping itu simbol rumah ini bagian dari menyimpan dari hasil pangan atau kekuatan ketahanan pangan ya, sehingga ini yang menjadi mitigasi kita kalau terjadi krisis bencana pangan ini menjadi kekuatan. Saya rasa itu karena manusia tidak bisa hidup tanpa pangan. Oke, kata-kata penutup yang bagus. Manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Itu luar biasa sekali. Ada menara, aula, tower, lumbung. Jadi dari satu bahan yang sama bisa menghasilkan persepsi yang berbeda dalam bentuk ini, konstruksi-konstruksi yang berbeda. Pada waktunya sama, perintahnya sama, bahannya sama. Ya, tapi ternyata pemaknaannya itu bisa berbeda. Sama dengan program PKK. Programnya bisa jadi semua sama, tapi bisa dipahami dengan berbeda. Untuk itu yang harus dipahami benar adalah goals program itu apa yang dipahami ya. Oke. Dan sambil menunggu masih rapat ya, ibu-ibu, karena sesungguhnya kita hidup nggak bisa kalah ya. Kita hidup itu sedang menempuh perjalanan karir yang panjang sekali. Kita nggak pernah tahu ujungnya apa. Kita tidak pernah tahu kita selesainya di jabatan seperti apa. Kita dimampukan, dicukupkan dalam usia berapa, dalam kondisi berapa, dalam usia berapa, kita nggak akan pernah tahu. Maka pastikan panjenengan semua menikmati dengan senantiasa memampaskan diri dan juga menyiapkan diri. Memampaskan diri dengan bisa jadi hidup lebih sehat, lebih bijak. Ibadah bukan hanya sekedar ritual saja kewajiban, tapi kita ibadah benar-benar menikmati. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita selesai dalam husnul khotimah. Ya, gitu. Dan pastikan ibu-ibu adalah pribadi yang tangguh dan juga bahagia, ceria ya, dari ceria. Pastikan panjenengan semua dalam kondisi yang tangguh, apapun tantangannya, apapun ujiannya, apapun pelajaran hidup yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan. Pastikan panjenengan tangguh dan juga bahagia. Untuk itu, untuk mengakhiri, mari kita afirmasi bersama-sama. Saya adalah gede, saya adalah pribadi yang tangguh dan juga bahagia. Kita ucapkan dua kali dengan penuh semangat, dengan penuh afirmasi positif, karena ini bisa menjadi doa untuk kita. Oke? Siap? Bismillah. 1, 2, 3. Saya adalah pribadi yang tangguh dan sekali lagi saya adalah pribadi yang tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kebersamaannya ibu-ibu. Sebelum diakhiri dan mengumumkan, saya mohon untuk bisa scan barcode yang ada di sini untuk mengisi form yang ada di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya.